Oke, kemarin sampai sini. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai inhibisi kompetitif ya. Nah, sekarang yang bagian keduanya itu adalah tipe inhibisi tak kompetitif. Sebentar. Oke. Tentang inhibisi tak kompetitif, uncompetitive inhibition. Nah, di sini enzimnya itu bukan enzimnya, inhibitornya itu dia, menyerang kompleks enzim substrat. Jadi dia tidak berkompetisi langsung dengan substrat, untuk berinteraksi dengan sisi aktif enzim, jadi tidak membentuk EI, tetapi, dia membentuknya astagfirullah, dia membentuknya ESI gitu ya. Jadi yang, persamaannya yang ini ya. Jadi misalkan kalau yang normal itu kan kalau enzim bertemu substrat menghasilkan ES gitu ya. Kemudian ES-nya itu kan harusnya menghasilkan produk. Tapi kalau misalkan ES-nya itu diserang oleh inhibitor, kemudian membentuk ESI, otomatis kan berarti, jumlah ES itu jadi berkurang gitu ya, yang harusnya tadi membentuk produk, karena ESI itu tidak bisa menghasilkan produk. Nah, di sini kan ini untuk KI aksen ya, ini KI aksen, ini, ESI begitu. Nah, berarti dia kaitannya dengan yang ini gitu ya, dengan nilai alfa aksen. Jadi nilai yang alfanya, alfa itu yang ini, dia tetap sama 1, tetapi yang alfa aksennya itu yang lebih dari 1. Jadi kalau misalkan kita bandingkan, di Lineweaver ya, yang alfa aksen itu, dia itu berada di intercept. Jadi sekarang intercept-nya yang berbeda gitu ya. Yang berbeda yang mana yang ini, ya garis ini. Sekarang kan dia kayak agak naik begitu ya. Kalau yang, bawah itu yang normalnya gitu. Nah, gradiennya tetap sama. Kenapa? Karena nilai alfanya itu tetap 1 sebetulnya kan kalau misalkan ini ya, kalau, inhibisinya tak kompetitif gitu ya. Kemudian untuk yang tipe ketiga itu inhibisi campuran, disebut sebagai inhibisi non-kompetitif atau non-competitive inhibition. Nah, ini inhibitornya dia, terikat pada enzim, tapi bukan pada sisi aktifnya, begitu ya. Eee, Kemudian dia juga menyerang ES juga, begitu. Jadi di sini koefisien alfa dan alfa aksen ini kalau alfa itu yang berkaitan dengan EI, gitu ya, yang alfa aksen itu yang berkaitan dengan ESI, jadi dia itu, misalnya terhadap, apa istilahnya, terhadap enzim gitu ya, dia nempelnya nggak betul-betul di sisi aktif. Nah, tetapi karena dia menempel di enzim walaupun di bagian yang lain, itu kan, seperti parasit saja begitu ya, jadi mengubah konformasi secara general begitu, yang misalnya taruhlah misalnya kalau tanpa inhibitor nempel di enzim, ketika enzim berinteraksi dengan substrat itu lebih cepat misalnya. Tapi kalau misalnya pas dia ditunggangi sama inhibitor, misalnya jadi lebih lambat atau bahkan jadi sulit, jadi kayak butuh energi aktivasi yang lebih besar misalnya. Nah, jadinya pembentukan EI-nya itu jadi terganggu begitu ya. Atau misalkan ada yang terbentuk jadi ES gitu ya, tapi misalnya ES-nya pun diganggu sama dia gitu ya, dia nempel di ES-nya gitu ya. Jadi yang, apa istilahnya, seolah-olah seperti ada ESI juga begitu ya. Jadi terganggu. Jadi yang terganggu dua-duanya sehingga di sini nilai alfanya itu lebih dari 1, kemudian alfa aksennya juga lebih dari 1. Jadi sekarang, gradiennya itu berbeda ya, kemudian intercept-nya juga berbeda gitu ya. Itu salah satu ciri inhibisi non kompetitif. Jadi kalau misalkan
Ada yang bertanya begitu ya ke Anda, misalnya bagaimana cara kita membedakan kinerja inhibitor pada suatu sistem yang melibatkan enzim. Dengan asumsi ya, ada jadi premisnya itu kita mengasumsikan bahwa kerja inhibisinya itu di 3 tipe ini, begitu ya. Jadi kompetitif, tak kompetitif, atau non kompetitif. Nah, itu kita bisa bedakan dari bentuk grafiknya gitu. Jadi yang warna hijau-hijau itu adalah yang normal gitu ya. Kalau yang warna merahnya itu yang ada gangguannya gitu. Jadi bisa kita lihat misalkan kalau interceptnya sama tapi gradiennya beda berarti itu kompetitif. Kalau misalkan interceptnya beda tapi gradien sama berarti tak kompetitif. Kalau campuran itu gradiennya beda, interceptnya juga beda gitu. Jadi Anda berarti harus punya kayak reaksi yang tanpa inhibitor gitu ya, sama reaksi yang memang ada inhibitornya. Dengan kata lain, sebelum melakukan eksperimen tersebut Anda harus tahu dulu ya inhibitornya yang mana gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada reaksi rantai. Di contohnya ini adalah reaksi pirolisis asetaldehid. Jadi pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi begitu ya. Nah, di dalam reaksi rantai ini ada istilah pembawa rantai atau chain carriers. Ini merupakan intermediate yang bisa menghasilkan intermediate lainnya, ya. Nah, misalkan di sini kita ada asetaldehid gitu ya, kemudian dia dipanaskan dalam suhu tinggi, suhu sangat tinggi menghasilkan CH4 dan CO gitu ya. Kemudian ini adalah hukum lajunya. Hukum laju ini diperoleh dari eksperimen ya. Nah, kemudian ada ilmuwan yang mempelajari ini, kemudian dia mempropos gitu ya, di sini namanya mekanisme Rice-Hershfield gitu ya. Jadi Rice-Hershfield ini mengajukan suatu mekanisme untuk reaksi pirolisis asetaldehid. Nah, di sini mekanismenya terbagi ke 3 bagian besar. Yang pertama itu inisiasi, kemudian yang kedua itu propagasi. Di sini propagasinya ada 2 tahap. Kemudian yang ketiga itu ada terminasi. Nah, kalau untuk inisiasi sendiri, ini adalah ketika radikal pertama itu dihasilkan begitu ya. Misalkan dalam hal ini radikalnya apa? Misalkan CH3. Nah, kalau yang radikal CHO ini sebetulnya seperti produk samping ya. Jadi dia dihasilkan, tetapi dia tidak terlibat dalam mekanisme secara keseluruhan begitu ya. Jadi seolah seperti produk samping. Nah, di sini CH3 setelah dihasilkan, dia bisa menyerang asetaldehid yang lain di propagasi. Kemudian dia menghasilkan radikal baru CH3CO gitu ya. Ternyata CH3CO itu juga bisa menghasilkan CH3 gitu ya. Nanti CH3-nya berarti bisa nyerang asetaldehid yang lain gitu ya. Nanti menghasilkan CH3CO radikal, nanti CH3CO radikal menghasilkan radikal CH3 gitu aja terus gitu ya. Nah, sehingga nanti ada terminasi, begitu ya. Terminasinya ketika si CH3 radikal ini bertumbukan, kemudian dia menghasilkan CH3. Nah, kalau Anda perhatikan ya, CH3 itu tidak ada di persamaan yang ini, gitu ya, yang persamaan utamanya. Jadi juga seperti produk samping, begitu ya. Dari sini bisa Anda simpulkan bahwa tidak semua mekanisme itu kalau ditambahkan terus kita jadi kayak sama persis dengan uh, persamaan reaksi utamanya. Tidak selalu seperti itu begitu ya. Jadi menyesuaikan, maksudnya menyesuaikan itu yang pertama mekanismenya itu kalau diturunkan ininya hukum lajunya itu sesuai dengan eksperimen begitu ya. Kemudian kalau bisa dibuktikan juga lebih baik, maksudnya misalkan bisa membuktikan keberadaan radikal CH3, bisa membuktikan adanya radikal CHO misalnya, atau ada produk CH3 misalnya. Itu tentunya lebih baik lagi ya, lebih lebih menyeluruh begitu ya risetnya. Nah, di sini sebelumnya kan Anda sudah mempelajari ya di yang bab pertama gitu ya tentang QSSE, kemudian menuliskan hukum laju begitu ya. Nah, di sini kita ingat kembali misalkan
Anda ingat bahwa yang namanya reaksi elementer itu komponen atau, koefisien dari molekulnya itu harus betul-betul menggambarkan tumbukan yang terjadi secara makromolekuler, begitu ya. Jadi misalkan, di sini gitu ya, ini CH3O-nya ini dituliskan misalnya koefisiennya 1. Nanti kita bisa tuliskan bahwa hukum laju untuk tahap ini juga order 1. Ya, kenapa seperti itu? Karena hukum laju yang dituliskan di sini adalah hukum laju untuk reaksi elementer, bukan hukum laju untuk reaksi total. Karena di sini kalau reaksi eh, totalnya, reaksi yang realnya, itu kan hukum lajunya harus ditentukan dari eksperimennya, data empiris. Nah, di sini misalnya kita tuliskan V, misalnya VI gitu ya. Jadi laju inisiasi itu sama dengan, misalnya kalau di sini ada KI sebagai konstanta inisiasi, jadi ini adalah KI dikali reaktannya, ya, CH3CHO. Kemudian selanjutnya ini ada propagasi, misalnya propagasi pertama gitu ya. Misalnya di sini adalah Kp, jadi di sini dikali Kp gitu. Kemudian ini reaktannya ada 2, jadi ini kali ini gitu ya. Kemudian selanjutnya ada propagasi kedua misalnya P aksen gitu. Kemudian di sini ada Kp aksen gitu. Nah, ini berarti Kp aksen dikali reaktannya adalah radikal CH3O. Kemudian untuk terminasi, di sini Pi terminasi misalnya ya. Kemudian K-nya adalah KT, nah misalnya di sini adalah KT. Kemudian ini CH3 reaktannya tapi ada 2 ya. Jadi di sini kuadrat, jadi ordernya 2 karena dia bimolekuler begitu ya. Nah, dari sini jadi di sini Anda harus bisa menuliskan hukum laju untuk tiap reaksi elementer begitu ya. Setelah Anda menganalisis misalnya, oh ini apakah reaksinya unimolekuler atau bimolekuler gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Anda harus bisa juga menentukan intermediate-nya begitu ya, intermediate-nya yang mana aja gitu. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa yang radikal CHO itu adalah reaksi samping ya. Kemudian CH3 juga begitu ya. Itu juga reaksi sampingnya begitu. Produk samping. Nah, jadi kita akan fokus pada radikal CH3 begitu ya. Jadi yang ini misalnya begitu. Kemudian CH3-nya juga ada di sini ya. Kemudian ada di sini juga begitu. Kemudian ada di sini dan ada di sini. Ini radikal CH3. Kemudian kalau misalkan untuk selanjutnya itu ada radikal CH3CO. Nah, kalau ini juga masih intermediate. Kenapa? Karena dia dihasilkan di suatu tahap, kemudian digunakan di tahap yang lain di sini, begitu. Sudah ya, cuma terlibat di 2 tahap. Jadi kalau misalkan Anda diminta menuliskan atau menurunkan lajunya pakai QSSE, ya Anda kan harus tahu dulu ya intermediate-nya tuh yang mana aja gitu ya. Jadi di sini kita punya 2 intermediate, CH3CO radikal itu ya, kemudian CH3 CH3 radikal. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan DI per DT untuk intermediate radikal CH3 ya. Jadi kan Anda tahu yang ini yang sudah dilingkari merah begitu ya. Misalkan di tahap pertama gitu ya yang ini. Ini CH3-nya dibentuk. Jadi positif ya Ki, kemudian reaktannya adalah CH3CH. Kemudian di tahap yang kedua yang ini, yang propagasi ini, CH3-nya berkurang. Jadi negatif Kp, reaktannya adalah radikal CH3 dan CH3CHO. Di tahap propagasi selanjutnya, CH3 dibentuk. Jadi kita punya plus di sini Kp aksen, reaktannya adalah CH3CO radikal. Kemudian yang di sini CH3-nya itu berkurang. Nah, tapi di sini dia kan koefisiennya kalau kita sederhanakan kan sebetulnya 2 CH3 gitu kan ya. Menjadi CH3CH3 gitu ya. Nah, ini kan kalau kita bandingkan terhadap ekstensi reaksi itu kita misalnya definisikan seperti ini kan ya, misalnya
I itu sama dengan misalnya, setengah gitu ya, D CH3 per DT begitu, sama dengan D CH3 per DT. Jadi kalau saya mau tahu D CH3 per DT dari tahap terminasi itu sama dengan minus 2 V. Nah, V-nya yang mana? V-nya yang ini. Ya, jadinya kita menuliskannya minus 2 KT kali CH3 radikal CH3 kuadrat. Atau Anda bisa juga lihat dari sini, dia akan berkurang 2 kali lebih cepat kan? Jadi minus 2 KT CH3 kuadrat gitu ya. Ini sama dengan 0 karena kita menggunakan pendekatan steady state. Jadi pendekatan steady state itu, ingat prinsipnya adalah dia mengambil pada sebagian banyak waktu reaksi. Jadi kalau kita misalnya punya waktu inisiasi gitu ya, inisiasi itu pas misalkan intermediate-nya naik, terus dia turun gitu ya, terus dia stabil, konsentrasinya nggak berubah. Nah, ISS itu ngambil pas yang stabilnya itu, ketika DI per DT sama dengan 0. DI per DT sama dengan 0 itu artinya konsentrasi I itu tidak lagi berubah. Tidak ada perubahan I. Jadi DI per DT-nya 0. Bukan berarti konsentrasi I-nya 0 ya, tapi I-nya ada gitu ya. Nah, kemudian yang radikal kedua adalah radikal CH3CO. Nah, ini yang pakai biru dongker gitu ya. Ini ada di propagasi. Nah, jadi misalkan di propagasi pertama CH3CO itu dibentuk gitu ya. Jadi positif Kp, kemudian reaktannya ini radikal CH3 dan CH3CHO. Kemudian yang ini propagasi kedua CH3CO-nya itu berkurang. Jadi negatif Kp aksen. Kemudian di sini ada radikal CH3CO gitu ya, sama dengan 0 DI per DT-nya. Nah, di sini Anda boleh kayak mendefinisikan secara biasa ya dari sini gitu ya. Misalkan Anda definisikan radikal CH3 itu konsentrasinya itu apa gitu ya. Terus misalnya di sini juga Anda definisikan radikal CH3CO itu apa gitu ya. Atau Anda boleh juga misalkan menambahkan atau mengurangi gitu ya. Misalnya ini persamaan 1, kemudian yang ini persamaan 2 misalnya. Kalau kita lihat kan ini tuh kayak berseberangan ya tandanya. Jadi misalkan bisa Anda tambahkan misalnya persamaan 1 ditambah persamaan 2 gitu ya. Jadi Anda punya misalnya KI, CH3, CHO gitu ya. Kemudian yang ini ditambah yang ini itu kan 0 ya. Jadi sisanya minus 2 KT gitu ya. Kemudian radikal CH3 kuadrat itu sama dengan 0. Jadi misalkan di sini Anda punya bahwa radikal CH3 itu sama dengan KI CH3CHO gitu ya. Kemudian dibagi 2KT itu kemudian diakarkan misalnya gitu ya. Kemudian ini bisa disubstitusikan misalnya ke persamaan 2 gitu ke sini gitu ya. Sampai Anda tahu gitu ya semuanya. Nah, kemudian Anda bisa juga kan tadi udah ya DI per DT bla 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 gitu ya. Jadi Anda misalkan apa istilahnya sudah mendapatkan ini gitu ya. Misalnya yang produknya mana? Misalnya kan kalau di sini produknya adalah CH4 begitu ya. Nah, kita misalnya pakai laju pembentukan gas metananya. Nah, CH4-nya itu adanya di yang propagasi pertama aja, dia terbentuk. Jadi dia positif ya, Kp dikali radikal CH3 dikali asetaldehid begitu. Nah, karena di sini radikal, kita tidak pakai radikal di hukum laju karena sulit untuk mengkuantifikasinya. Jadi radikal CH3-nya harus diganti gitu ya, disubstitusi. Nah, disubstitusinya pakai yang ini ya, tadi sudah diturunkan. Jadi kita punya sekarang yang ini bla 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 gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan kayak digabung itu kan sama dengan suatu K aja gitu ya, konstanta gitu. Kemudian ini ordenya 3/2 terhadap asetaldehid. Nah, kalau kita bandingkan
dengan, hasil eksperimen yang ini gitu ya, apa istilahnya, untuk pirolisis asetaldehyde ternyata dia ternyata hasilnya, sama gitu ya, ordernya 3/2 gitu. Nah, jadi di sini, order reaksi hukum lajunya itu diambil dari data eksperimen, kemudian mekanisme reaksi itu membantu untuk menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi, gitu ya. Oke, nah kemudian, mmm, nah jadi di sini Anda diharapkan kalau misalkan Anda sudah Anda sudah misalkan mengerjakan atau ya mengerjakan eksperimen, dapat data empiris, dapat hukum laju, langkah selanjutnya adalah Anda diharapkan juga bisa mengajukan mekanisme reaksi begitu ya, seperti yang mungkin kemarin yang di contoh soal gitu ya, ada yang tuliskan mekanisme reaksi yang mungkin misalnya gitu ya. Mmm, nah untuk yang soal kemarin itu, nanti insyaallah akan dibahas setelah yang bab kinetikanya itu selesai ya. Kinetika itu kan ada 3 ya, kinetika reaksi sederhana, reaksi kompleks, sama aspek molekuler ya. Nah, setelah itu insya Allah kita bahas lah. Sekarang saya maju dulu. Eee, nah selanjutnya di sini, ada reaksi rantai. Di sini yang melibatkan, ledakan atau explosion begitu ya. Reaksi yang melibatkan ledakan sendiri itu terbagi 2 gitu ya secara umum. Ada yang ledakan termal, ada juga yang ledakan rantai bercabang. Nah, di sini, untuk yang thermal, itu reaksi sangat cepat terjadi karena, suhunya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi ada kenaikan suhu, terus laju reaksi jadi sangat tinggi begitu ya, kemudian jadi ada eksplosi. Kemudian yang kedua, itu adalah ledakan rantai bercabang. Jadi di sini ada, chain carriers yang tumbuh sangat cepat gitu ya, jumlahnya sangat banyak begitu. Nah, di sini misalkan, dicontohkan di grafik begitu ya. Misalkan di sini ada, yang daerah yang diarsir yang berwarna itu yang area yang terjadi ledakan gitu ya. Misalkan ini gitu ya, misalnya, bekerja di 800 Kelvin, kemudian ini untuk logaritma P-nya di 2, berapa gitu ya, untuk P dalam satuan Pascal. Ini adalah ledakan yang pertama. Jadi kalau kena daerah ini, meledak begitu ya. Nah kemudian nah kalau naik gitu ya, kalau tekanan naik, ini juga masih meledak nih. Nah meledaknya karena, suhunya cukup untuk menghasilkan apa istilahnya rantai, chain carrier yang sangat banyak begitu ya. Jadi chain carrier tumbuh banyak 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 terus meledak. Tapi di sini ada daerah yang steady, yang kalau lewat sini tuh nggak akan terjadi ledakan begitu ya. Tapi pas yang di sini ketika misalnya P-nya besar juga gitu ya, ini juga dia meledak lagi. Tapi di sini, area yang lebih ke karena, thermal begitu ya. Nah di sini kalau suhunya dinaikkan begitu ya, ini sudah pasti masuk ke area yang thermal explosion ya, jadi ini sudah pasti meledak begitu ya. Nah, kenapa ini penting diketahui begitu? Kalau misalkan ya, Anda bekerja dengan reaksi yang melibatkan radikal, misalnya Anda sintesis di lab gitu ya, mungkin sintesis organik apa gitu ya yang ada radikalnya, atau misalkan sintesis polimer yang menggunakan polimerisasi radikal, yang itu baru ya, yang harus diwaspadai itu kan biasanya yang baru ya, yang orang tuh belum belum betul-betul tahu sifatnya kayak gimana gitu ya. Itu Anda harus mewaspadai reaksi seperti ini, begitu ya. Ini tidak hanya radikal ya, maksudnya kalau kayak tumbuh kation gitu atau anion, yang pokoknya yang reaktif-reaktif sih, nggak perlu maksudnya tidak perlu kayak dalam bentuk radikal, bisa aja bentuknya ion sebetulnya gitu. Tapi kalau pertumbuhannya sangat banyak begitu ya, ya perlu diwaspadai begitu ya. Eee, nah kalau kalau waspada seperti itu artinya apa? Artinya misalkan kalau secara default, harusnya Anda memang kalau mengerjakan suatu reaksi itu punya semacam premis gitu ya, mmm,
Jadi misalnya kalau Anda tahu misal, "Oh ini reaksinya reaktif." Gimana Anda tahu reaktif? Karena reagennya itu reaktif, misalnya Anda pakai butyllithium, itu kan sangat reaktif. Artinya kalau Anda bekerja dengan butyllithium, Anda tidak akan bekerja di suhu ruang ya, dengan butyllithium, itu langsung meledak itu mah. Jadi misalnya Anda kerja dengan butyllithium itu di -70 derajat gitu ya. Jadi misalnya Anda ambil liquid nitrogen, campur pakai alkohol gitu ya, itu ya kurang lebih di -70 lah ya. Kemudian baru si labu leher 3-nya dicelupkan di situ. Kemudian biasanya kalau Anda kerja dengan kayak gitu ya, itu punya kayak fume hood khusus. Jadi misalnya ada yang fume hood normal gitu ya, yang pakai tempered glass misalnya gitu ya. Tapi ada juga yang gelas yang mungkin setara Corning glass atau apa gitu ya, yang lebih tahan juga untuk ledakan. Jadi biasanya terpisah juga sih, fume hood-nya juga khusus gitu ya. Kemudian Anda pas kerjanya juga pakai helm gitu ya, pakai helmet gitu. Kemudian Anda juga kerjanya hati-hati gitu ya, dan Anda tuh harus sudah tahu ya, seperti itu tuh harus sudah tahu gitu sebelum ngerjain reaksinya. Nah, misalnya ya Anda kerja dengan butyllithium, Anda tahu misalnya precaution-nya seperti itu, terus Anda misalnya reaksi di -70, itu pun belum tentu di -70 itu betul-betul safe, dalam artian ketika Anda mengerjakan hal yang baru. Ya, misalnya Anda punya monomer baru kah, atau polimer baru begitu ya, Anda tetap harus punya precaution seperti itu ya. Ya secara default misalnya, oh kerjanya pakai helm, terus pakai fume hood khusus, suhunya juga rendah gitu. Tapi kalau ada apa-apa dengan reaksi itu ya Anda juga harus siap pergi gitu ya. Jadi jangan ngapa-ngapain, udah pergi aja gitu. Yang meledak ya kalau gedung meledak ya, ya gedung meledak, Anda harus menyelamatkan diri gitu. Kemudian kalau misalkan Anda juga bekerja dengan polimerisasi yang misalnya tadi melibatkan radikal, terus polimerisnya baru, Anda juga harus waspada dengan kemungkinan seperti itu gitu ya. Yang dulu juga yang, di lab saya dulu ada cerita juga yang dia bikin polimerisasi, kemudian radikal gitu ya, dan polimernya di suhu ruang sebetulnya. Nah, cuman pertumbuhan radikalnya terlalu cepat gitu ya, bahkan itu di suhu ruang, itu meledak juga ya, dan itu unfortunate gitu ya, maksudnya kayak, meledaknya tidak apa istilahnya ya, nggak kepikiran akan meledak seperti itu gitu ya, setelah berpikir premis dan sebagainya. Jadi dia bekerja di fume hood yang biasa, ya akhirnya fume hood-nya pecah, kemudian dia juga luka di mana-mana, ya jadi dan dia tuh kebetulan kerja di lab tuh sendiri ya. Tapi di sebelahnya tuh ada yang lab lain yang lagi kerja gitu ya. Jadi dia mendengar ledakan, dia ke lab itu, pas dia lihat kaca udah berserakan di mana-mana, yang ngerjain udah berdarah-darah gimana-gimana, yang dia lakukan adalah ya menelpon, security, kemudian, apa istilahnya, ya kalau di kita mah mungkin kayak K3G gitu ya. Telepon security, kemudian security-nya telepon paramedis karena kan udah parah banget gitu ya itu, eee sampai ketika dia udah, apa istilahnya, pulang dari rumah sakit itu, eee, apa istilahnya ya, dia apa ya namanya ya, kalau yang pita suara itu ya, itu pita suaranya nggak balik lagi karena ada pecahan dari, labu yang bisa kaca gitu ya, yang masuk, dan merusak pita suaranya gitu ya. Jadi, suaranya tidak kembali seperti normal gitu ya. Tapi selain itu dia sehat sih. Tapi maksud saya, ya pertama kita harus tahu, premis dari reaksi yang akan dilakukan, kemudian kalau bekerja harus memastikan ada orang lain di sekitar, begitu ya. Eee, dan safety itu ya harus diutamakan, gitu ya. Misalnya kalau Anda kerja di lab gitu ya, lagi eksperimen misalnya disuruh pakai Google, ya dipakai Google-nya gitu ya. Jangan apa ya, kayak jangan menyepelekan gitu ya, karena kan ya mata Anda tuh cuman 2 itu aja gitu ya, Anda juga kan nggak mau terjadi apa-apa dengan mata Anda, jadi harus kayak sayang sama diri sendiri gitu ya. Kemudian jangan malas juga membaca MSCS kalau misalnya Anda bekerja dengan sesuatu gitu ya, jadi waspada begitu ya. Eee, ada memang hal-hal yang kayak
kita bisa cegah, ada juga yang ya itu di luar kuasa kita. Tapi kalau misalnya kayak udah di luar kuasa ya itu udah nasib gitu ya, tapi setidaknya kita juga berusaha. Terus misalnya contoh lain, misalnya kalau Anda kerja dengan evaporator ya, rotary evaporator. Kalau Anda bekerja dengan rotary evaporator yang normal, yang pelarutnya mungkin kayak titik didihnya mungkin 70, 80 gitu ya, Anda juga pakai pompa vakum yang mungkin masih di 300 atau 400 milimeter Hg gitu, terus misalnya Anda kerja ya biasa aja gitu ya. Tapi misalnya kalau Anda mau bekerja dengan DMSO gitu ya, mau menguapkan DMSO, mau menguapkan air pakai rotary evaporator, itu Anda harus pakai pompa vakum yang rendah. Jadi kayak misalnya di bawah 100 milimeter Hg kemampuan vakumnya. Kalau Anda bekerja dengan pompa vakum dengan apa istilahnya, setting 100 milimeter Hg misalnya, itu setting alat rotary evaporator Anda itu harus, kan misalnya kalau rotary evaporator itu ada kayak, apa ya, misalnya kan ini misalnya kayak labu gitu ya, terus misalnya ini coil buat yang mendinginkan gitu. Kemudian misalkan di sini ada kayak tempat untuk nampungnya gitu ya. Nah, di situ sebenarnya ada kayak tambahannya gitu, ada kayak semacam labu gitu ya. Ini tuh fungsinya untuk kayak men-trap yang masuk ke sini gitu. Nah itu biasanya dicelupkan ke liquid nitrogen, gitu ya. Nah, kenapa harus dicelupkan ke liquid nitrogen? Supaya, eee, dia tuh kan bentuknya gas ya, yang lewat ini kan harusnya kan ke rotary evaporator itu dia bentuknya liquid, idealnya masuk ke sini. Tapi kadang suka ada yang masuk ke sini gitu. Jadi dia langsung dibekukan pakai si, liquid nitrogen itu. Nah, dia beku. Nah, kalau idealnya ya kalau Anda udah selesai, ya tinggal diambil liquid nitrogennya, nanti di sini tuh dia akan liquid kalau udah lepas dari liquid nitrogen mah yang asalnya gas itu emang jadi beku gitu kan. Tapi kalau liquid nitrogennya diambil dia jadi liquid, nah tinggal dibuang gitu ya. Tapi ada juga salah satu yang harus Anda waspadai adalah ketika Anda membekukan oksigen, ya. Kalau jadi misalnya kan ini kalau idealnya ya sistem rotary evaporator itu harus kayak free oksigen gitu ya, nggak ada oksigennya. Kalau Anda menggunakan liquid nitrogen, kemudian di dalam sistem ini ada oksigen yang ke-trap ya, di sini, misalnya gitu ya. Jadi oksigen itu kan gas ya, ke-trap di liquid nitrogen, misalnya jadi liquid, warnanya itu biru ya, itu khas sekali biru. Tapi kalau Anda melihat di evaporator Anda ada warna biru, yang harus Anda lakukan adalah pergi secepat-cepatnya karena akan meledak gitu ya. Eee, Oksigen yang terliquidkan itu punya tekanan yang sangat tinggi dan itu bisa meledak. Ya kalau Anda melihat seperti itu ya jangan ngapa-ngapain, udah kamu keluar dari lab ya, meledaklah gitu ya. Ya seperti hal seperti itu yang harus Anda tahu gitu ya. Gimana Anda tahu? Ya harus cari tahu ya di kayak, buku besar gitu ya yang, misalnya gini, Anda misalnya mau kerja gitu ya, terus mau didestilasi. Misalnya Anda mau memurnikan THF, terus Anda cari itu di buku besar tentang pemurnian zat. Oh ternyata misalnya THF dimurnikan dengan mereaksikan sodium dan benzofenon ya. Kenapa dengan sodium? Nah, sodium itu nanti dia, kan akan bereaksi dengan air ya, THF itu kan ada kayak semacam, apa sih, kandungan air sedikit gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda beli THF itu, misalnya dari regennya gitu ya, biasanya suka dimasukin molecular sieve gitu untuk mengurangi jumlah air. Jadi kalau THF-nya sebagai pelarut biasa ya nggak apa-apa tinggal dipakai aja, kan THF-nya juga sudah pH, tapi dia masih ada kecenderungan narik air, dia suka dimasukin molecular sieve gitu. Tapi kalau Anda mau pakai pelarutnya untuk reaksi yang sensitif begitu ya, nggak boleh ada air, ini kan harus dimurnikan THF-nya itu. Misalnya pakai sodium benzofenon. Nah, sodium benzofenon itu, benzofenon itu warnanya putih ya, tapi nanti itu kalau dia direaksikan dengan sodium, dia membentuk kompleks warnanya biru, agak gelap, tapi bukan biru dongker. Jadi biru gelap tapi Eee, warna apa ya itu ya, agak agak ungu gitulah pokoknya ya. Nanti kalau ketahuannya gini, selama warnanya biru artinya di sistem Anda itu nggak ada air. Jadi misalkan
misalnya Anda bekerja dengan lampu leher 3 gitu ya. Terus di sini tuh warnanya biru karena tadi udah nambahin sodium sama benzofenon. Kemudian Anda destilasi gitu ya, ini kemudian di sini misalnya ada penampungannya, kan si THF-nya ke sini kan ini ya yang Anda pengen kan. Nah sebetulnya di sini tuh biasanya ada 3 nih, ada 3 yang satu kayak labu kecil, yang labu kecil. Pertama, pada saat tetesan pertama biasanya Anda tampung pakai labu kecil, misalnya kira-kira mungkin 10 mili pertama lah itu. Baru setelah 10 mili pertama Anda puter, baru masuk ke sini gitu ya, ke yang besarnya. Jadi Anda jangan percaya gitu aja ya sama si apa itu, larutan PA itu kita nggak tahu di situ mungkin ada pelarut apalah yang bukan THF, pokoknya ditampung dulu di yang kecil baru kalau Anda sudah yakin kayak puter ke yang utamanya. Ini nanti dapat THF murni. Di sini larutannya biru. Terus misalnya kalau Anda udah selesai, kemudian ini kayak selesai gitu ya, Anda ambil kan Anda harus harus treat sodium benzofenon di sini ya. Eee, Kalau misalkan ada air ya, itu si, warna sodium benzofenonnya itu makin makin berkurang warnanya. Jadi nanti yang asalnya kayak biru gelap keunguan itu jadi kayak pudar pudar pudar, sampai kalau semua sodium di situ udah bereaksi dengan air, benzofenonnya udah nggak ngebentuk kompleks lagi dengan sodium, itu warnanya jadi pudar banget. Jadi cuman kayak warna bening gitu aja. Nah, itu sebagai indikator ya. Misalnya, oh oke, kalau Anda kerja misalnya mau memurnikan apa, pakai sodium benzofenon seperti itu misalnya. Atau Anda misalnya mau memurnikan kloroform, terus misalnya Anda cari di buku besar gitu ya, oh pakai kalsium hidrida, nah terus pakai Anda kalsium hidrida misalnya. Nanti setelah Anda selesai pakai kalsium hidrat kan Anda juga harus tahu gimana caranya mendepos, ya kalsium hidrida gitu ya. Itu jangan langsung ditambah air gitu ya, biasanya tambahin misalnya kayak alkohol teknis gitu ya, tambahin dulu alkohol teknis baru, tambahin air sedikit-sedikit, nanti kan kayak geblubuk-blubuk gitu ya reaksinya tuh kayak violen gitu, tapi setelah ada alkohol di situ dia nggak terlalu violen. Kalau Anda langsung reaksikan air dengan kalsium hidrida mah tuh langsung ngeblubuk-blubuk, nanti bisa keluar dari Erlenmeyer atau dari Beker Glass gitu ya kalau Anda pakai Beker Glass. Nah, hal-hal seperti itu harus dicari tahu begitu ya. Jadi saya harapkan begitu ya walaupun misalnya, "Oh Bu saya mah nggak suka sama kimia organik, jadi nggak terlalu tertarik nyari yang kayak gitu-gitu." Nah, harusnya sih, eee, Anda harus bisa kayak me-manage emosi ya. Tidak suka dengan menyengaja tidak tahu itu adalah hal yang berbeda gitu. Jadi Anda harus bisa memprioritaskan yang penting gitu ya, keselamatan Anda itu penting, walaupun Anda nggak suka organik, nggak suka nyari buku organik, Anda harus harus tahu ya, maksudnya kayak hal-hal kayak gitu, ya. Nah, kita sekarang, lanjutkan, ini untuk yang salah satu contoh reaksi yang, melibatkan, ledakan termal atau ledakan rantai bercabang. Ini salah satunya reaksi antara hidrogen dan oksigen membentuk H2O. Di sini juga ada inisiasi, ada propagasi, kemudian di sini ada percabangan. Kemudian di sini ada terminasi gitu ya. Kemudian di sini misalnya H2 gitu ya, kemudian di sini kebetulan V-nya adalah konstan ya, ini agak berbeda, ini harus dari data eksperimennya. Kemudian di sini untuk, H2 dan OH, kemudian ini untuk radikal O2 dan H, ini juga gitu ya untuk percabangannya. Kemudian ini ada misalnya, radikal H-nya menumbuk menumbuk apa itu, menumbuk dinding. Nah, di sini yang ditulis ya cuma yang H-nya aja. Nah, sebetulnya kalau dalam, apa istilahnya, reaksi elementer sebetulnya tidak boleh ya kita menuliskan setengah H2, karena setengah H2 itu seolah-olah molekul H2 bisa dibelah menjadi setengah. Nah, itu kan sebetulnya tidak ya. Tapi mungkin ini ada pertimbangan satu dan lainnya yang, jadinya misalkan dituliskannya adalah H, bukan misalnya 2H gitu ya. Karena kalau kita tuliskan 2H misalnya, misalnya saya tuliskannya misalnya 2H gini ya, ditambah dinding gitu, kemudian menghasilkan H2 gitu ya. Mungkin dikhawatirkannya jadi diterjemahkan sebagai H ketemu H gitu ya. Ya ada pertimbangan satu dan lain lah. Kemudian, di sini untuk yang satu lagi misalnya ini ada radikal H, ada oksigen, ada logam lain,
Kemudian di sini logamnya tereksitasi. Kemudian di sini terbentuk radikal HO2 gitu ya. Terus di sini untuk yang laju terminasinya gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk pengaruh suhu terhadap laju reaksi begitu ya. Jadi secara umum kebanyakan reaksi itu dipengaruhi oleh suhu ya. Itu kayak general knowledge gitu ya secara umum begitu. Nah di sini kita akan mengingat kembali tentang persamaan Arrhenius. Nah di sini barangkali saya yakin masih ingat lah ya, yang A sama dengan A dikali E pangkat minus EA per RT begitu ya. Kalau kita cari kalau kita ambil ln-nya, karena di sini ada E pangkat bla 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 ya, kita ambil ln-nya, kita akan punya ln K begitu, sama dengan ln A, karena ini kan perkalian ya, yang ini gitu ya. Kemudian karena E pangkat ln dari E pangkat minus EA per RT itu adalah minus EA per RT. Jadi di sini minus EA per RT. Nah kemudian kalau kita plotkan grafiknya antara ln K sebagai sumbu Y yang ini ya, kemudian terhadap 1 per T, jadi ini itu sebagai sumbu Y. 1 per T itu sebagai sumbu X. Nah, minus EA per RT, itu sebagai gradien. Kemudian ln A itu sebagai intercept yang ini. Ya, jadi ini ln A-nya intercept, gradiennya minus EA per R. Nah, bisa Anda bayangkan, di sini kita mengasumsikan bahwa EA-nya itu positif. Sehingga nilai minus EA per R itu dia menunjukkan grafik yang turun. Jadi memang gradiennya negatif sehingga grafiknya juga turun. Tapi kalau kita mencari apa istilahnya nilai EA per R-nya, jadi nantinya ya dapatnya positif begitu ya. Tapi apakah ada EA negatif? Sebetulnya ada ya. Ya tergantung mekanisme sih, maksudnya mekanisme reaksinya gitu ya. Mungkin saja EA itu negatif ya. Nah, kita balik lagi, dalam persamaan Arrhenius itu ada yang disebut sebagai parameter Arrhenius ya. Parameter Arrhenius itu ada A yang disebut sebagai faktor pre-eksponensial ya. Kemudian ada EA yang ini yang kita kenal sebagai energi pengaktifan gitu ya. Jadi parameter Arrhenius ada 2, ada A, faktor pre-eksponensial atau faktor frekuensi. Ini yang berkaitan dengan jumlah tumbukan ya. Kemudian ada EA, energi pengaktifan. Ini berkaitan dengan energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh reaktan supaya dia bisa menghasilkan produk begitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, kalau misalnya kita ingin tahu EA dari suatu reaksi, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, Anda kan sudah belajar nih plot ini, berarti apa? Jadi kita harus melakukan reaksi di beberapa suhu, ya. Kemudian mendapatkan data K, konstanta laju untuk tiap suhu tersebut. Makin banyak datanya ya semakin baik gitu ya. Kemudian diplotkan ln K terhadap 1 per T, kemudian gradiennya itu adalah minus EA per R, R-nya itu tetapan gas ya, 3,81 Joule per mol per Kelvin. Kemudian ln A. Ln A-nya sebetulnya mengikuti K-nya ya, satuan K-nya begitu. Karena yang ini tidak bersatuan. Itu kan kayak fraksi ya, fraksi molekul yang energi kinetiknya lebih dari EA. Nah di sini misalkan ada contoh ya, ada laju dari dekomposisi orde 2 asetaldehid di sini, kemudian dihitung dalam untuk rentang suhu 700 sampai 1000 Kelvin. Kemudian ini ada data K-nya, ada konstanta laju untuk reaksi orde 2 ya. Di sini per molar per detik, kemudian ada suhunya di sini dalam Kelvin,
Kemudian Anda diminta untuk mencari nilai A dan A. Jadi energi pengaktifan dan preeksponensial ya. Faktor preeksponensial atau faktor frekuensinya gitu ya. Silahkan dikerjakan. Nih, saya screenshot dulu. Sebentar. Ini kayaknya. Oke, kemudian oke ya. Kita coba panggil. Sebentar, sekarang tanggal 16, jam 16. Ada Bu, ada. Namanya siapa? Rizka. Rizka. Oke, Rizka. Ini Ya. kan ada data T sama K ya. Kalau misalnya kita mau mencari EA dan A itu, kita perlu datanya apa sebetulnya? Seperti sama Lenka. Ntar diplot Oke, grafik. seperti sama lonka ya. Yang mana yang jadi sumbu X dan yang mana yang jadi sumbu Y? Sumbu X-nya seperti, Y-nya Lenkanya. Oke, 1/T. Ini T-nya harus dalam Kelvin ya. Ini sumbu X. Kemudian tadi ln K, ini adalah sumbu Y ya. Oke, nah di sini kan ada datanya ya, Rizka. Minta tolong dihitungkan. Untuk 1/T-nya berapa? Yang pertama 1,43 kali 10 pangkat min 3. 1,3 kali 10 pangkat minus 3. Oke, yang 1,43 kedua? Bu. 1,43. Bentar. Oke. Kemudian? Yang kedua 1,37 kali 10 pangkat Kali 10 pangkat minus 3. Kemudian? Halo? Rizkanya kemana? Halo? Ada Bu, barusan nge-lag Bu. Maaf. Oke. Oke, 1/760-nya berapa? 1,32 kali 10 pangkat min 3. Oke. Selanjutnya 1/760. Selanjutnya 1,27 kali 10 pangkat min 3. Oke. Terus 1,23 kali 10 pangkat min 3. Terus 1,19 kali 10 pangkat min 3. Kemudian? Terus 1,1 kali 10 pangkat min 3. Yang terakhir 1 kali 10 pangkat min 3. Oke, nah sekarang yang ln K-nya. Dari nilai yang di sini. Ln K-nya min 4,51. Oke. Terus min 3,35. Min 2,25. Oke. Min 1,07. Min 1,07. Iya, terus min 0,24. Min 0,24. Terus min 0,77 Bu. Nah, yang mana yang 0,77. Enggak ada minus. Bukan 0 kok. Yang mana yang harus bawahnya? Yang 1,19. 0,77. 0,77. Oke. Terus 3. 3. Terus yang terakhir 4,98. Oke. Oke. Nah, sekarang tolong diplotkan ln K terhadap 1/T. Ln
terhadap 1/4. Saya dapatnya min 22511 Min 22 511 173x. Oke, 173x. 73x X-nya ya. 1/T ya. Ya. Ini. Terus ditambah 27,6015. 27,615. 6015, Bu. 6 Gini. Oke. Ya, Bu ya. Oke. Nah, berarti ini gradiennya yang ini ya. Ini adalah minus Iya. EA per R. Gitu ya. Kemudian ini Iya. adalah nilai apa? Itu Nilai apa? nilai len A-nya. Len A-nya nggak sih, Bu? Oke. Ya. Kayak sekarang kalau misalnya saya mau menghitung EA, Berarti itu min 22511,1 173 dikali R-nya. positif ya. Iya, positif. 22511,173 Kali 8,314. Joule per mol Kelvin. Oke, berapa? Dapatnya 187,158 kilojoule per mol, Bu. Berapa? 187. 158 kilojoule per mol. Oke. Sebentar. Oke. Kemudian A-nya. Berarti len A kan sama dengan 27,6015. Jadi A-nya? A-nya ketemunya 9,709 kali 10 pangkat 11. 9,709 kali 10 pangkat 11. Oke, satuannya apa? dm per mol second. Desimeter kubik per mol per detik ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Rizka. Sama. Ya. Oke, nah ini tadi cara untuk menghitung atau mengetahui EA, begitu ya, untuk suatu reaksi. Nah, sebetulnya ya ketika kita menghitung EA seperti ini ada tambahan tanda bintang, gitu ya. Tanda bintangnya apa? Nah, ini ya perhatikan ya. Dia itu kan mengerjakannya itu di 700 sampai 1000 Kelvin ya. Nah, sebetulnya ketika kita mendapatkan nilai EA-nya itu sebetulnya kesimpulan yang bisa ditarik adalah EA tersebut berlaku untuk rentang 700 sampai 1000 Kelvin. Terus kalau pertanyaan, loh Bu, kalau misalnya kita mau ngitung K untuk suhu ruang, gimana? Boleh nggak pakai EA yang ini? Boleh dalam artian kalau kita asumsikan EA-nya tidak dipengaruhi suhu. Apakah ada EA yang dipengaruhi suhu? Ada. Jadi harusnya EA-nya itu kayak persamaan gitu, persamaan dalam suhu. Nah, tapi maksud saya Anda perlu tahu ya yang kayak gitu ya. Karena kalau di kuliah itu kan kayak diambilnya kayak contoh-contoh yang ideal gitu ya. Maksudnya ideal dalam artian common occurrence gitu ya. Jadi bisa kita asumsikan EA-nya tidak dipengaruhi suhu gitu ya. Atau EA-nya itu diambil dari rentang suhu yang memang digunakan untuk reaksi yang kita pengen. Jadi ya sebetulnya balik lagi ke yang diinginkan itu data apa. Jadi kalau misalnya Anda kerjanya di suhu 100 gitu ya, 100 derajat Celcius ya, kalaupun Anda ingin tahu EA,
rentang yang diambil ya di sekitaran situ gitu. Jadi kita asumsikan dalam rentang kerja yang kita ambil itu EA-nya itu nggak dipengaruhi suhu. Jadi kalau kita dapat EA tuh cuma dapat satu aja nominalnya gitu. Tapi kalau misalnya EA-nya itu dipengaruhi suhu kan sebetulnya nggak bisa kayak ini kayak gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Eh, Selanjutnya ini ke energi pengaktifan. Tadi, dalam persamaan Arrhenius itu ada 2 parameter penting, yang parameter pertamanya itu adalah, A ya, faktor preeksponensial, sama, eee, atau faktor frekuensi, sama EA sebagai energi pengaktifan. Nah, di sini kalau misalnya kita punya reaksi, kemudian EA-nya itu tinggi, EA tinggi itu seberapa tinggi sih? Nah, sebenarnya itu relatif ya, tapi kurang lebihnya kalau di atas 100 itu udah kita anggap sebenarnya tinggi ya. Maksudnya tinggi itu berarti kita butuh suhu gitu ya. Kalau di bawah itu tuh artinya kayak mild reaksinya ya. Jadi kayak karena kalau Anda perhatikan kalau di industri itu kalau Anda bisa melakukan proses, entah itu sintesis atau apa dan kondisi mild itu di bawah 60 derajat, ya. Oke banget, karena sangat hemat energi jadinya ya. Jadi kayak cost produksi untuk kayak energi untuk kayak memanaskan itu, cost-nya besar. Jadi kalau Anda bisa kayak suhu rendah aja, misalnya karena EA-nya itu rendah gitu ya, misalnya Anda pakai enzim atau Anda bikin sintesis sendiri, katalis sendiri gitu misalnya ya, itu sangat beneficial gitu ya. Nah, kalau kita punya suatu reaksi dan EA-nya tinggi, artinya laju reaksi itu akan sangat bergantung pada suhu ya. Ya tadi ya, kalau kita mungkin kerja di lab, mau suhu 120, mau suhu 70, tetap aja pakainya hot plate. Paling yang berubah itu adalah, penangasnya ya. Kalau misalkan suhu di bawah 100 masih bisa pakai penangas air, tetapi kalau suhu udah di atas itu kan harusnya pakai silikon oil, begitu ya. Kemudian, ada juga yang EA-nya itu sama dengan 0, jadi di sini laju reaksinya itu tidak bergantung pada suhu, begitu ya. Mau suhu berapapun dia mah adem ayem lajunya segitu aja gitu ya. Atau bisa juga EA-nya itu kurang dari 0, EA-nya itu negatif, begitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, artinya laju reaksinya itu justru akan turun kalau misalnya kita naikin suhunya. Justru dia pengennya suhunya dingin gitu ya, makin rendah suhu makin oke gitu. Ya kalau saya sih berpesannya kita itu terhadap alam harus open mind ya. Sebetulnya tidak hanya kepada alam ya, tapi maksudnya ini kan karena ini, konteksnya kan pendidikan ya, maksudnya pendidikan yang berkaitan dengan riset gitu ya. Jadi kita itu harus open mind terhadap alam. Jadi misalkan kita tuh mau ngerjain apa gitu ya, premis kita udah disusun premisnya kayak gini, harusnya hasilnya kayak gini, yang saya pelajarin dulu juga pas kuliah kayak gini gitu ya. Terus pas ngerjain sendiri, banyak banget kayak hal yang nggak sesuai dengan textbook gitu ya. Jadi alam itu memberikan banyak surprise. Bagi sebagian orang itu menjadi sesuatu yang sangat menarik karena, oh ternyata banyak surprise tiap hari ya, tiap hari ke lab surprise-nya beda-beda. Bisa juga itu sangat depresif gitu ya, maksudnya depresif itu dalam artian, kemarin kayak gini, nyoba kayak gini, besoknya nyoba apa lagi, beda lagi hasilnya, tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi, ketika kita berusaha untuk open mind, jadi kita berusaha untuk menerima alam itu apa adanya, gitu ya. Jadi misalnya kita pelajari nih, EA tuh harusnya positif gitu ya, terus pas Anda ngerjain nih udah diulang ini udah 10 kali nih ngulangnya, bahkan mungkin Anda udah ngulang 100 kali misalnya. Kalau lagi kuliah ya, misalnya Anda praktikum, palingan ngerjainnya berapa, 1 kali. Terus misalnya Anda lagi riset, mungkin Anda ngerjainnya 3 kali di triplo, itu pun karena dosen pembimbingnya cerewet, pengen datanya harus triplo, harus repetitif gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya Anda mungkin kerja di riset ya, R&D, atau mungkin Anda ngerjain PhD aja, itu ada tuh kalanya Anda mengerjakan 200 kali eksperimen hanya untuk mengetahui
karena ini eksperimen kayak gimana sih kerjanya. Jadi, ya itulah harus harus apa istilahnya, kita terbuka gitu ya. Jadi jangan kaget kalau alam itu memberikan surprise gitu ya. Nah untuk EA kurang dari nol tadi kan dia berarti tidak menyukai suhu tinggi ya, berarti Anda kan harus siap-siap nih, wah gimana caranya nih harus istilahnya preserve suhu rendah ya. Kemudian Anda juga harus memikirkan solvent apa yang bisa Anda pakai, yang ketika suhunya itu negatif 70 misalnya, itu masih liquid bentuknya. Itu kan Anda juga memikirkan hal seperti itu ya. Eee itu adalah satu paket gitu di percobaan gitu ya dengan hal seperti itu. Misalnya kadang ada misalnya, riset gitu ya, saya pernah tuh melihat ada yang kayak mengerjakan S3 gitu ya, terus pas dia sidang, eee, dia tuh berkesimpulan gitu ya bahwa kerja enzimnya itu katanya, lebih baik kalau di bawah 0 derajat gitu ya. Dia dia nggak spesifikasi suhu berapa, tapi somehow dia berkesimpulan seperti itu ya dari beberapa data gitu ya kan, ada cold room juga ya, tapi kan cuma -4 mungkin di kita itu ya. Kalau saya nggak tahu ya di biokim sekarang apakah sudah ada yang kayak -16 atau apa gitu. Kalau dulu tuh saya waktu yang di Groningen itu ada tuh yang harus ke cold room gitu ya. Cold room-nya itu kan ada 2 ya cold room-nya, ada yang -5, ada yang -18. Nah, yang pertama kita masuk tuh yang -5 yang normal. Ada tuh yang harus masuk ke -16. Itu ya sistem alarm di cold room itu cuma 15 menit. Jadi kalau kita misalnya di cold room lebih 15 menit, alarmnya bunyi gitu ya. Itu untuk safety ya, maksudnya bisi orangnya pingsan di dalam freezer kan gimana gitu ya. Mmm, nah kalau misalnya Anda harus mereaksikan itu di cold room dengan Anda harus misalnya pengen di ruang biasa tapi Anda butuh kayak sistem seperti itu, Anda kan berarti butuhnya misalnya, inkubator suhu rendah gitu ya. Nah, yang S3 tadi itu dia berkesimpulan seperti itu dan salah satu kendalanya adalah di kimia itu nggak ada, inkubator suhu rendah gitu ya. Jadi misalnya kalau yang suhunya tinggi, misalnya kita punya misalnya inkubator suhu tinggi gitu ya, misalnya shaker-shaker yang ada inkubatornya kan kalau kita set, pengen 70 derajat, saya pakai shaker aja, jadi kita juga nggak usah nungguin. Ini untuk reaksi yang nggak perlu nitrogen ya, yang misalnya di flask biasa, tapi, cuman suhu aja gitu ya. Tapi yang reaksinya yang mahasiswa S3 ini, dia perlunya di bawah gitu. Nah, itu kan keterbatasannya, maksudnya sayang sekali gitu ya, padahal hasilnya tuh kayak sangat sangat menjanjikan itu kalau saya lihat tuh kayak secara saintifik gitu ya. Kalau secara komersial, ya itu harus dikaji lagi, tapi itu kan satu hal yang lain lagi. Tapi maksud saya tuh kayak, oh betapa keterbatasan itu sangat ya jadinya membatasi hal kayak gitu-gitu ya. Kita ingin mengeksplor pengetahuan lebih lanjut, tapi ya terbatas dengan peralatan atau apa gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang gitu ya pengen, "Oh saya pengen kuliah di luar negeri," gitu, carilah yang, fasilitas labnya jauh lebih baik dari yang ada di kita gitu ya, supaya Anda lebih berkembang gitu ya. Karena, eee, fasilitas itu sangat, apa istilahnya, eee, kalau kita bandingkan begitu ya, suatu tempat dengan fasilitas biasa saja, dengan tempat lain yang fasilitasnya sangat modern gitu, sangat mendukung, itu achievement-nya walaupun misalnya kitanya biasa-biasa aja gitu ya, kalau didukung dengan fasilitas tinggi itu cenderung akan lebih baik begitu ya. Jadi kita tidak bisa menafikan misalnya ya kalau Anda misalnya mau menghibur diri gitu ya, misalnya, atau taruhlah ginilah misalnya ada siswa SMA, misalnya dia misalnya memilih universitas mana gitu ya, terus misalnya dia, nggak keterima gitu ya di universitas yang dia pengen, misalnya gitu ya. Terus misalnya ada yang menghibur, "Oh nggak apa-apa, sekolah di mana aja mah sama aja, yang penting mah orangnya belajarnya kayak gimana," gitu ya. Nah sebetulnya itu, eee, apa ya istilahnya, ya boleh sih menghibur diri seperti itu, tapi kita juga jangan menutup mata gitu ya terhadap kenyataan bahwa kalau Anda berada di suatu tempat yang mendukung mendukung itu misalnya, teman-teman Anda itu pintar-pintar ya,
fasilitasnya itu mendukung, dana lab itu banyak, itu Anda nggak perlu pusing-pusing tuh mikirin hal yang nggak penting, yang harus Anda fokus di apa, Anda mengeksplor pikiran Anda, kemudian Anda riset, fokus mengembangkan keilmuan. Tapi kalau misalnya karena begini ya, kalau saya nggak tahu gimana Anda, memanfaatkan lingkungannya. Jadi kalau Anda berteman dengan orang-orang yang pintar ya, cerdas, mereka itu punya Eee, cara sendiri dalam melihat kehidupan, atau, apa ya, menyelesaikan masalah gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa Anda pelajari dari teman Anda yang cerdas, gitu ya. Mmm, dan saya sangat merekomendasikan Anda itu belajar dari teman Anda gitu ya. Maksudnya bukan belajar dalam artian hanya belajar dinamika dalam artian kuliah gitu ya, tapi juga dalam aspek sosial, gitu ya. Eee Kemudian kalau misalkan Anda gitu ya, misalnya, eee, lagi penelitian gitu ya, oh ternyata misalnya kalau di jurusan ini tuh ada alat ini gitu ya, sedangkan di kita nggak ada. Tapi kan kalau masih dalam satu ITB Anda masih bisa mengajukan untuk bisa mengakses itu walaupun bayar. Nah, bayar berarti perlu dana gitu ya. Dana untuk riset di ITB itu yang TA gitu ya nggak terlalu banyak. Tapi kalau dosen Anda punya riset gitu ya, itu bisa membiayai Anda. Misalnya kayak, "Wah ini Bu, di lab tuh rebutan stirrer, Bu. Mau kerja nggak bisa itu karena stirrernya pada dipakai." Terus misalnya dana lab juga nggak ada, nah dana lab di kita teh kecil tuh ya. Terus untuk membeli stirrer itu bahkan kayak harus mikir-mikir gitu ketua labnya ya. Tapi kalau kalau dosen pembimbing Anda kaya raya, banyak banyak risetnya, tinggal beli aja, "Butuh apa stirrer?" Beli. Kalau misalnya, eee, budget terbatas, kan Anda juga mungkin kan nggak mungkin juga ya masa beli stirrer sendiri. Terus dosen Anda juga mungkin pusing, "Aduh ini harus beli alat ini atau apa," gitu. Itu juga kan sesuatu yang kita nggak bisa menafikan hal-hal seperti itu gitu ya, bahwa tempat Anda berada itu mempengaruhi achievement Anda. Tentunya kalau yang baik itu yang bisa beradaptasi itu idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda bisa berada di suatu tempat yang memang terfasilitasi lebih baik, ya itu akan lebih baik lagi begitu ya. Nah, kembali di sini, kalau misalnya tadi si EA-nya itu negatif ya, jadi tidak menyukai suhu tinggi begitu ya, malah lajunya turun kalau suhunya naik, berarti kita kan secara, default jadinya harus menurunkan suhu supaya lajunya lebih tinggi. Tapi tadi dengan kita harus memikirkan misalnya solvennya apa, atau bagaimana supaya suhunya itu turun dan sebagainya. Atau bisa juga misalnya, mekanisme reaksinya yang diubah ya, misalnya, kalau dengan sistem yang kita pakai, misalnya mekanisme reaksinya kompleks gitu ya, somehow kalau di total-totalkan EA-nya negatif, berarti Anda harus dalam tanda kutip "mengubah" itu, gitu ya. Misalnya Anda nambahin zat lain gitu ya. Ya misalnya mengubah, arah mekanisme reaksinya gitu ya. Nah, kalau misalnya, ada reaksi yang tidak mengikuti hukum Arrhenius, misalnya tadi yang EA negatif, berarti kita di sini akan menggunakan, EA sama dengan RT kuadrat D ln K per dt, gitu ya. Jadi ini yang bentuk kayak umumnya ya, bentuk umumnya gitu, diambil dari, apa istilahnya, bentuk turunannya, gitu ya. Nah, di sini juga mungkin misalkan, contohnya ada tunneling dari mekanika kuantumnya misalkan gitu ya. Karena ya tadi ya, itu reaksi-reaksi itu, ya kadang ada yang tidak mengikuti misalkan yang sudah disimpulkan oleh ilmuwan yang lain dan itu sebetulnya normal ya, karena ya kita mah manusia gitu ya, punya apa gitu ya, apa sih yang bisa kita banggakan, pengetahuan kita terbatas gitu ya, kemampuan kita terbatas, yang kita pelajari juga terbatas, yang bisa kita tahu juga terbatas, begitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini kita pelajari selama kuliah, itu justru ya normal gitu. Itu cuma mengingatkan kita bahwa yang kita tahu itu hanya sedikit saja, gitu ya. Nah, di sini kita lanjutkan, untuk interpretasi parameter Arrhenius yang tadi ada 2 ya, A yang faktor pre-eksponensial atau, faktor frekuensi, kemudian EA yang hiperaktifan. Nah, di sini ini ada kurva ya,
Ini yang diplot energi potensial terhadap progres reaksi atau ya atau kemajuan reaksi. Kadang misalnya mungkin Anda lihat koordinat reaksi mungkin ya. Nah, itu sebetulnya terhadap mol ya, ekstensi reaksinya. Nah, di sini misalkan ada reaktan gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan ya, energi potensialnya di sini, energi potensial produknya ini lebih rendah dibandingkan energi potensial reaktan. Jadi, ini reaksinya eksotermik ya. Nah, tetapi dia kan tetap punya EA gitu ya di sini. Jadi ada barrier energi yang harus dilewati. Ya seperti yang reaksi combustion itu ya. Combustion itu kan eksotermik ya, menghasilkan energi bahkan. Tapi kan di suhu ruang belum tentu terjadi kalau energi aktivasinya, energi pengaktifannya belum terlewati. Nah, di sini jumlah EA atau nilai EA itu dihitung dari perbedaan puncak yang ini dengan energi potensial dari reaktan, begitu ya. Ini cara menghitung EA-nya. Nah, kemudian perubahan energi potensial selama reaksi itu akan diawali dengan tumbukan molekul reaktan. Kalau reaktannya A dan B berarti ya, misalnya di sini reaktannya A gitu ya dan B gitu ya, A-B-nya bertumbukan begitu, energi potensialnya naik karena dia mau berubah kan ya menjadi produk begitu ya. Kemudian untuk koordinat reaksinya sendiri itu berupa kumpulan gerakan, misal perubahan jarak interatom atau misalnya sudut ikatan gitu yang terlibat dalam membentukkan produk. Jadi di sini energi potensial naik bla 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 sampai di sini ada di puncak. Baru nanti kalau ini terlewati jadi energi kinetik dari reaktannya itu lebih dari EA, ini bisa membentuk produk begitu ya. Nah, di sini untuk yang potensial di sini sendiri yang maksimumnya, di sini tadi misalkan ada cluster gitu ya. Kalau nanti di teori keadaan transisi misalnya ada kompleks teraktifkan misalnya begitu ya. Nah kemudian energi potensial maksimum yang di sini nih ya, kemudian di sini EA-nya terlewati gitu ya, eee, di posisi yang ini itu tempat di mana keadaan transisi yang misalnya tadi kita sebut sebagai kompleks teraktifkan, itu berada, begitu ya. Pengetahuan terhadap kompleks teraktifkan itu juga penting ya, terutama kalau Anda ingin memanipulasi reaksi. Jadi jadi misalnya kan, kalau sekarang itu kan orang mulai gencar dengan, computational chemistry ya, jadi misalkan menggunakan programming untuk misalnya mengkomputerisasi suatu reaksi tertentu, sehingga misalnya Anda tahu, kompleks teraktifkannya itu bentuknya seperti apa, EA-nya itu berapa. Nanti kalau Anda tahu betul-betul bentuk kompleks teraktifkannya, Anda bisa memanipulasinya di situ ya, di si kompleks teraktifkannya itu. Dan sekarang itu kan cloud computing itu sangat sangat ini ya, sangat terfasilitasi gitu ya, maksudnya terfasilitasi gimana? Kalau dulu mah ya, misalnya kalau suatu universitas pengen melakukan cloud computing, dia harus punya klaster sendiri. Dan itu kan tidak murah ya, perlu dana yang sangat banyak begitu ya. Nah, tapi kalau sekarang itu Anda bisa juga tuh nyewa misalnya dari Amazon Cloud misalnya ya, ada tuh misalnya kalau Anda kerja dengan GrowMax gitu ya, itu bisa tuh, bahkan Amazon Cloud-nya punya untuk yang si GrowMax itu gitu ya, jadi kita kayak menyewa gitu ya. Itu lebih misalnya, mungkin mungkin salah satu negatifnya adalah, jadi data kita mungkin ada di servernya mereka, tapi kalau, somehow kita tidak merasa keberatan dengan itu, kan ada juga yang konfidensial, ada yang enggak ya. Kalau yang konfidensial kan berarti kan prefer servernya ada di tempat sendiri gitu ya, tapi kalau misalnya kita enggak ke arah sana, Mmm, ya nggak masalah kan berarti gitu ya, maksudnya nggak ada kayak trade secret gitu ya. Kayak dulu tuh saya pernah ya ngelihat ada orang presentasi, terus dia itu mengerjakan riset dari Philips ya, terus yang dia kerjakan adalah dia meneliti, apa itu, aduh apa sih namanya kalau kita punya lilin terus kayak ada apinya. Nah, si api itu yang dia teliti, api itu. Terus saya mikir ya,
Ya Allah bisa ya kayak gitu jadi project PhD? Maksudnya kayak dia lulus PhD dengan meneliti si api itu gitu ya, yang secara komersil kan Philips misalnya sekarang kan punya itu kan, lampu-lampu yang menyerupai lilin itu. Nah, saya tuh ingat dulu tuh ada PhD student yang ngerjain itu, yang saya tuh sampai amazed, "Ya Allah dia ngerjain 4 tahun ngerjain kayak gini." Jadi yang dia lakukan itu meneliti, apa istilahnya ya, kayak bentuk-bentuk api gitu loh. Jadi kalau dia ngubah apa tuh, apinya bentuknya kayak gimana, terus intensitasnya berapa, terus saya mikir kayak, "Oh oke, yang kayak gini tuh bisa ya jadi riset PhD." Bahkan saya juga pernah ya waktu, saya nonton film apa tuh yang kartun yang rambutnya panjang banget itu, eee, Rap eee, bukan Rapunzel ya, apa ya, pokoknya ada kan yang kartun yang kayak rambutnya tuh kayak panjang banget. Itu saya pernah baca itu juga dari satu PhD, yang dia itu project PhD-nya adalah mengkomputerisasi helaian rambut si tokoh kartunnya. Terus saya pikir, "Oh oke bisa ya yang kayak gitu jadi PhD." Maksudnya kayak betapa keilmuan itu sangat sangat beragam gitu ya, dalam satu sisi saya nggak ngerti, tapi di sisi lain saya melihat kayak, "Oh menarik," gitu ya, bahwa yang kayak gitu tuh bisa kayak jadi riset gitu ya. Nah tapi kembali kita kan kimia itu ya, eee, kita harus mengerti yang bahan kimianya, terutama kalau untuk reaksi itu ada 2 parameter penting, yaitu faktor pre-eksponensial yang berkaitan dengan faktor frekuensi tumbukan, kemudian ada EA juga yang berkaitan dengan energi kinetik minimum yang harus dilewati. Nah, ini tuh sesuatu yang mungkin kayak sepele ya, sepele dalam artian kayak, "Bu, saya dari dulu juga udah tahu lah yang kayak gitu mah, di TPP juga udah pernah," gitu. Ya mungkin lebih harapannya lebih ke Anda memahami implikasi intinya. Jadi kalau misalkan nanti kalau Anda riset, misalnya salah satunya tadi, komputasi gitu ya, terus Anda misalnya, apa istilahnya, ingin tahu misalnya keadaan teraktivasi dari suatu reaksi, kemudian EA-nya berapa, itu lebih kayak kebayang gitu ya. Kemudian di sini kalau misalkan untuk reaksi yang melibatkan 2 molekul, kemudian di sini ada konstanta laju begitu ya, misalkan A dikali E pangkat minus EA per RT. Nah, di sini EA-nya itu merupakan tadi kan energi kinetik minimum yang harus dimiliki reaktan ya, supaya membentuk produk. Nah, misalkan reaksinya itu reaksi fase gas gitu ya. Kemudian fraksi tumbukan yang energi kinetiknya lebih dari EA ya, itu disimbolkan dengan suatu distribusi Boltzmann dan itu sebetulnya dihitung dari nilai ini. Jadi nilai E pangkat minus EA per RT itu maksimumnya 1, itu diperoleh ketika T menuju tak hingga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya kayak EA gitu ya, misalnya EA-nya sekian joule per mol, kemudian ada suhunya gitu ya, sekian Kelvin reaksinya. Anda bisa menghitung gitu ya, fraksinya berapa sih yang energi kinetiknya itu lebih dari EA-nya yang memang probability untuk menghasilkan produknya itu besar karena dia melewati EA gitu ya. Tentunya semakin besar nilai E pangkat minus EA per RT itu menunjukkan bahwa fraksi molekul reaktan yang energi kinetiknya lebih dari EA itu jadi lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian yang A-nya sendiri itu adalah faktor bukan. eh, E pangkat minus EA per RT itu disebut sebagai faktor eksponensial. Jadi, tadi kan kalau parameter Arrhenius itu A sama EA. Kok kasih A sama EA. Nah, A-nya itu kita sebut sebagai nama lainnya tadi adalah faktor pre-eksponensial kan? Faktor pre-eksponensial atau eksponensial gitu ya. Nah ini itu kan A. Nah yang ini, itu disebut sebagai faktor eksponensial gitu yang ini. Nah itu ya, itu yang tadi yang, fraksi tumbukan yang memiliki energi kinetik yang cukup untuk memicu reaksi. Kemudian yang tadi yang A-nya, faktor pre-eksponensial atau tadi disebut sebagai faktor, frekuensi, itu berkaitan dengan tumbukan, jadi ukuran laju tumbukan saat, berlangsung ya, tanpa mengindahkan energi. Jadi, sebetulnya A itu bisa didapatkan dari teoritis hitungan, bisa juga A dari eksperimen. Kalau idealnya mah harusnya sama.
Tapi kalau misalnya nilainya beda, itu juga normal, begitu ya. Nanti itu untuk yang bab selanjutnya yang aspek molekuler itu lebih dibahas di sana. Nah, kemudian tadi kita punya faktor preeksponensial A, ya, yang ini, gitu. Kemudian kita punya faktor eksponensial yang E pangkat minus E A per RT. Nah, kalau dikalikan, jadi A dikali E pangkat minus E A per RT, itu akan menghasilkan K, kan? Jadi akan menghasilkan laju yang dipengaruhi dari tumbukan yang memang sukses menghasilkan reaksi atau menghasilkan produk, begitu ya. Jadi, kalau menurut saya ya, Arrhenius itu, ini mah sama ya, sebelah sini. Arrhenius itu beruntung ya. Maksudnya ya, rajin beruntung gitu ya. Maksudnya dalam artian kayak, sebetulnya data yang dia kelola itu sederhana gitu ya, memplotkan ln K terhadap satu pertek begitu ya. Kemudian dia bisa dapat data EA gitu, kemudian dia juga merumuskan ada K gitu, ada A di situ, ada EA di situ, ada E pangkat minus EA per E pangkat minus EA per RT gitu ya, dan rumus yang relatif sederhana gitu ya, tetapi itu sesuatu yang milestone ya, karena menjelaskan nilai K gitu, bahwa K itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada faktor eksponensial yang berkaitan dengan tumbukan, ada faktor E pangkat minus A per RT, faktor preeksponensial yang tadi berkaitan dengan fraksi reaktan yang EA-nya itu atau EK-nya itu dari kinetiknya lebih tinggi dari EA gitu ya. Jadi kita harus berterima kasih sama Arrhenius ya, karena dia sudah merumuskan nilai K. Jadi kalau misalkan nanti Anda kerja dengan reaksi, kemudian melakukan studi kinetika gitu ya, Anda jadinya familiar dengan, oh ini nilai K, ini dipengaruhinya oleh EA, oleh tumbukannya juga. Jadi nanti Anda bisa berpikir, gimana caranya supaya A-nya itu besar. Nah, A itu berkaitan dengan tumbukan. Apa yang bisa meningkatkan kondisi supaya molekul itu bertumbukan misalnya. Oh, salah satunya misalnya diffusi. Diffusinya harus tinggi. Kalau diffusi harus tinggi itu harus memilih solvent seperti apa. Nah, itu tapi itu untuk bahas selanjutnya ya. Tapi maksud saya tuh saya harapkan Anda kuliah dinamikanya betul-betul diniatkan untuk menimba ilmunya. Kalau ilmunya dipahami, insya Allah bisa menjawab soal gitu ya. Kan soal juga kan didesain untuk mengakses Anda ya, nggak akan jauh-jauh gimana gitu. Tapi kalau Anda memang meniatkan untuk dapat ilmunya, saya harapkan itu betul-betul dipahami. Jadi kalau misalnya nanti pas riset misalnya, atau pas sidang misalnya, itu kalau ditanya tuh ya paham gitu ya. Nah, itu untuk bahasannya. Sekarang kita ke latihan soal. Misalnya ini soalnya sederhana. Jadi misalkan di sini, bentar. Ya. Jadi di sini ada reaksi antara A dan B. Kemudian dia menghasilkan D sebagai produk. Mekanismenya di sini ada 2 tahap ya. Yang tahap pertama itu reaksinya reversible, bisa bolak-balik gitu ya. Konstantanya yang ke kanan itu K1, yang ke kiri itu K2. Kemudian ada tahap 2, ini saya tulis aja ya. Ada tahap 2 di sini C menjadi D, kemudian di sini konstantanya itu adalah K3. Nah, Anda diminta menentukan laju pembentukan D yang A-nya, kemudian yang B-nya juga. Kita langsung kerjakan aja ya. Saya tadi NIM 16 ya, NIM 26? Ada? Ada Bu, saya Bu. Namanya siapa? Yuldan Bu. Yuldan? Wildan? Yul Bu. YUL. Oke, Yuldan. Oke. Ini yang untuk pertanyaan A, misalnya dilakukan dengan menggunakan keadaan pendekatan steady state yang QISSA. Apa yang harus Anda lakukan?
Bentar, Bu. Udah? Yang A kan ya, Bu? Iya. Kan misalnya yang Soalnya di pertama aku ini putus-putus, Bu. Lagi hujan. Iya. kan ini mau menentukan laju pembentukan D. Pakainya QSSA, quasi steady state approximation. Nah, langkah pertama kalau kita mau memakai QSSA itu harus mengidentifikasi apa? Tentuin intermediate-nya, Bu. Intermediate-nya apa? Ini bukan, Bu. C bukan, Bu. Iya ya. Kenapa C? Soalnya kan di yang satu tuh ada ini ya, apa, ada C juga di produknya, terus di dulunya di reaksinya ada C juga gitu. Jadi nanti bisa dihilangin juga sih. Oke. Kalau kita menerjemahkan soalnya kan sebetulnya A plus B menghasilkan D gitu ya dari yang soalnya yang bagian ini, gitu ya. Jadi yang tidak ada di sini sebagai A dan B sebagai reaktan, D sebagai produk, berarti yang selain itu kemungkinannya adalah intermediate, katalis atau hasil samping begitu ya. Nah, di sini C adalah intermediate karena dia dihasilkan di suatu tahap, di tahap 1 dia dihasilkan, kemudian dia digunakan juga di tahap yang lain, di tahap 2 ya. Jadi intermediate adalah C. Nah, sekarang kita akan menuliskan neto untuk DC per DT. Silahkan Juldan, gimana DC per DT? Juldan? Bener, Bu, lagi nyari. Ini Ya. C di tahap 1 itu kan kalau reaksi ke kanan dia dibentuk atau dia bertambah atau berkurang? Gimana, Bu? Boleh diulangi nggak, Bu? Yang C di tahap 1 itu untuk reaksi ke kanannya dia bertambah atau berkurang? Bertambah bukan, Bu? Bertambah. Jadi kan positif ya. Konstantanya apa? Iya. Konstanta lajunya? K1 kan, Bu? A1. Reaktannya? Reaktannya ini A sama B, Bu. A sama B. Jadi kita kalikan A pangkat 1, B pangkat 1. Kemudian di tahap 1 untuk reaksi balik, C itu berkurang atau bertambah? Berkurang, Bu. Berkurang. Jadi negatif ya. Konstantanya apa? C, Bu. Konstanta lajunya? Hah? Konstanta Oh. lajunya? Oh, K2. Aduh, kan. Reaktannya? Nah, reaktannya baru C, Bu. Oke. Kemudian di tahap 2, C itu berkurang atau bertambah? Di tahap kedua, C-nya tuh berkurang, Bu. Jadi negatif ya. Konstantanya apa? Ya, K3, Bu. K3. Reaktannya? Nah, reaktannya tuh C juga, Bu. Oke. Kemudian sama dengan apa? Mendekati apa kalau kita menggunakan QSSA? Sama dengan 0, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau kita mendefinisikan laju pembentukan D, D itu ada di tahap mana? D itu ada di tahap 2, Bu. Di tahap 2, oke. Bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu. Bertambah. Jadi positif ya. K3. Reaktannya apa? Reaktannya C, Bu. Oke. Nah, di sini K3 kali C, tapi karena C-nya tadi intermediate, jadi kita harus mensubstitusi ya. Nah, kita akan menggunakan data yang dari DC per DT ya, yang dari sini begitu. Di sini kita tuliskan K1 A B begitu ya. Ini sama dengan K2 plus K3 dikali C gitu ya. Jadi C-nya apa? Jordan? Ya, Bu. C-nya apa? Jadi konsentrasi C sama dengan? K1 Mhm.
Terus ada konsentrasi A Ya, sama sorry. B. A1 konsentrasi A, konsentrasi B, kemudian Dibagi K2 ditambah K3, Bu. oke. Nah, ini ya C-nya. Jadi sekarang K3 kali C berarti sama dengan Oh iya, K3 kali C sama dengan berarti K1 K1 kali A kali konsentrasi A kali konsentrasi B dibagi K2 tambah K3. K3-nya kenapa nggak ditulis lagi? Kenapa nggak disebutin? Udah Bu, udah ditulis sebut K2 tambah K3 tadi. Oh iya, kelewat. Enggak. Memang kelewat. K1 dikali K3 dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B kan? Iya. Baru dibagi dengan K2 plus K3 gitu kan. Oke, terima kasih banyak Yuldan. Nah, sekarang yang untuk pertanyaan B, sekarang kalau misalnya K3-nya itu lebih kecil atau jauh lebih kecil dibanding K2. Jadi kalau K3 jauh lebih kecil dari K2 ya, artinya K2 ditambah K3 itu akan kurang lebih jadi sama dengan K2, Bu. K2 ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan punya D per DT yang baru begitu ya. Di sini ini sama dengan bentar. K3 jauh lebih kecil dari K2. Oke. K1, K3, kemudian Per K2, per K2 ya. A dan B gitu ya. Nah, sekarang yang nomor C, bila nilai faktor Arrhenius pada tiap tahap reaksi dinyatakan sebagai A1, A2, A3, dan energi pengaktifan pada tiap tahap reaksinya EA1, EA2, dan EA3, tuliskan hubungan A dan EA dari reaksi keseluruhan katanya gitu ya. Nah, NIM 36 ada? NIM 36? Gak ada? NIM 46? NIM 56? Halo? Ada yang mau volunteer? Halo? Aditya A. Ada? Gak ada? Tasya Amalia? Ada Bu, tapi gak ngerti. Ya, apa? Ini aja, di Pandu. Ini saya tuliskan DD. Tasya ada feedback ya? Ada feedback, Bu. Iya, ke saya jadi agak sakit. Saya tanya temennya yang lain aja. Saya tanya temennya Afifah R. Iya, Bu. Oke. Afifah, ini saya tuliskan DD per DT sama dengan K kali A kali B. Nah, kalau saya tuliskan seperti ini, K-nya itu apa? Afifah? Coba Koefisiennya. dibanding. Ya, K itu berarti sama dengan apa? Kalau saya tulis DD per DT sama dengan K kali A kali B gitu. Berarti Oh. K-nya itu sama dengan apa?
Berarti yang A kali E pangkat energi. Bukan. Ini kan saya di B itu tadi kan sudah menghitung ya tadi dengan bantuan temennya. Jadi pada kesimpulan yang ini, ya kan? Iya, Bu. Nah, tapi sekarang saya tuliskan sebagai K kali A kali B, berarti kayak K-nya. Oh, berarti K-nya itu K1 kali K3 per K2, Bu. Ya ini ya, dibagi K2. Nah, sekarang kalau K-nya itu saya tuliskan sebagai persamaan Arrhenius. Nah, gimana? Berarti K sama dengan yang ini. Berarti K sama dengan Kedua, yang mana, Bu? gimana? K yang ini yang Kalau yang Arrhenius ya, Bu? ya, kalau dituliskan sebagai persamaan Arrhenius berarti K sama dengan A kali ya. kali E pangkat minus EA per RT. Oke. Nah, terus yang sebelah kanannya kan ada K1, K3 per K2. Nah, kalau masing-masing K1, K1, K3 per K2 itu dituliskan sebagai persamaan Arrhenius dengan tadi ada informasi ini. Ini. Ada ini. Itu gimana nulisnya jadinya? Jadi K1 misalkan, jadi saya tuliskan Sebentar. dituliskan sebagai Tadi yang soalnya yang ini nih. Jadi ada nilai faktor Arrhenius, ada A1, A2, A3. Kemudian ada EA, EA1, EA2, EA3 sesuai konstantanya gitu. Nah, sekarang misalnya saya menuliskan K1, berarti saya tuliskannya K1 sebagai apa? A1 berarti dikali A1 sama dengan A1 dikali sama dengan E. Aku sama dengan Oh ya, sorry. E kali EA1 per RT. 1. minus EA1 minus kan? Iya. Per RT, ya. Terus yang K3 berarti? K3 berarti A3. Kemudian? E pangkat minus EA3 per RT. Kemudian bawahnya yang K2. Bawahnya berarti A2. E pangkat minus EA2 per RT. Oke. Nah, sekarang bandingkan yang kiri dengan yang kanan. Maksudnya, kebayang nggak pertanyaan saya? Masih belum kebayang sih, Bu. Jadi kita akan menyederhanakan yang bagian kanan itu supaya dia mirip dengan yang kiri. Jadi kalau yang A itu dikumpulin, yang A, yang faktor eksponensialnya dikumpulin gitu. Kebayang nggak? Jadi AA semua gitu ya, Bu. E-nya disatuin ya? Iya. Jadi gimana yang sebelah kanan itu? Jadi misalnya A-nya dikumpulin semua. Jadi A1 kali terus? A3 bagi Terus? diselesain dulu berarti yang atasnya. Enggak ding, bagi Dibagi A2. Nah, Okay. Sekarang yang E-nya. Oke, terus digabungnya berarti E pangkat minus EA1 per RT. Ini langsung digabungin semua ya. Oke. Jadi? Kali. Bentar, digabung. Ya. Oh, nanti digabungin semua. Ditambah. Minus. Minus EA3 per RT. Oh ya, oke. Terus? Ditambah EA2 per RT. Oke. Nah, ya, ini berarti kan sama ya, E pangkat minus EA per RT. Nah, jadi kaitan A dengan A1, A3, A2 itu apa? Jadi, A sama dengan? A sama dengan
A1 kali A3 per A2. Terus kalau EA sama dengan E pangkat bukan pangkat, EA sama dengan EA1 ditambah A1 ditambah EA EA2 saya A2 EA3 tuh oh iya dikurangi baru EA2 Bu. nah itu ya. Nah ini kan cuma kayak matematika biasa ya. Nah tapi sebetulnya yang penting itu ini sih. Nih. Pada keadaan apa EA dari reaksi itu berarti yang nggak ada 1, 2, 3 itu nilainya negatif. Kalau apa? Coba. EA negatif kalau EA akan kurang dari 0 jika ayo ini cuma matematika biasa aja nih. Jika EA2-nya EA2 lebih besar dari EA1 plus EA3 gitu. Jadi ini juga menerangkan dalam kondisi apa suatu reaksi itu bisa negatif ya. Salah satunya kalau EA2 jauh lebih besar dibandingkan jumlah total EA1 dan EA3. EA2 itu yang mana? EA2 itu yang ini. Yang ini nih. Yang pas dia balik lagi. Jadi kalau EA pas dia reverse-nya itu jauh-jauh lebih besar, itu nanti total-totalannya bisa saja EA-nya itu jadi negatif. Begitu ya. Oke, sudah 16.54. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita sudahi saja. Saya udah capek. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan lewat WhatsApp. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak Bu. Ya, sama-sama.